namanya Tebet Eco Park. Begitu kita bikin taman begini, maka ini menjadi ekosistem hijau. Binatang pun berdatangan, burung-burung. Sekarang tadi saya lihat di sini, sekarang udah lebih banyak burung-burung dibandingkan dulu. Karena mereka kemudian menemukan satu tempat yang mereka bisa tinggal secara nyaman. Dan ini nanti akan kita siapkan juga untuk bisa memfasilitasi makhluk hidup yang ada di sekitar tempat ini. Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, meraih penghargaan bergengsi bertaraf internasional Presiden Design Award Singapura. Taman yang dibangun pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu memenangkan Design of the Year 2023. Baru saja diumumkan selamat kepada Tebet Eco Park Design of the Year di Presiden Design Award 2023, tulis Instagram Desain Singapura Council pada Rabu kemarin. Pendiri Siura Studio yang merancang Tebet Eco Park, Anton Siura, menyampaikan taman tersebut didesain dengan mengusung 3 konsep utama dalam pengembangannya, yakni fungsi ekologi, ruang sosial, edukasi, serta rekreasi. Saat Tebet Eco Park dibuka pada April 2022 lalu, banyak respon positif dari berbagai komunitas dan pemerhati desain. Hal itu membuka mata pemerintah apa yang dibutuhkan masyarakat terkait bagaimana taman yang baik untuk semua, khususnya di Jakarta. Untuk diketahui, Taman Tebet atau yang sekarang dikenal dengan nama Tebet Eco Park yang direvitalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinobatkan sebagai taman kota terbaik dalam penganugerahan penghargaan Adipura. Tentu saja penghargaan ini diklaim oleh para buzzer politik sebagai kerja Heru Budi Hartono. Padahal penghargaan dalam bentuk plakat Adipura kategori taman terbaik ini adalah kerja Anies Baswedan. Plakat Adipura tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Dalam kesempatan ini, Munjirin juga menerima Piala Adipura kategori kota metropolitan, seperti wilayah kota kabupaten lainnya di Jakarta. Ini berkat kerjasama semuanya. Penganugerahan penghargaan Adipura ini digelar di Auditorium Dr. Sujarwo, Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta Pusat. Taman Eco Park dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta untuk menjadi ruang publik atau ruang ketiga di Jakarta. Selain ruang publik yang aman, nyaman, dan setara bagi warga, Tebet Eco Park bisa diakses gratis untuk menikmati keindahan alam terbuka di tengah kota. Konsep Eco Park di taman ini semakin terasa dengan pengaplikasian vegetasi dan tanggul alami, serta teknik soil bioengineering di saluran air yang ada di dalam taman. Selain membantu meningkatkan kapasitas tampungan air hujan, pendekatan ini juga menyerasikan kembali saluran air dan taman yang dilalui sebagai satu kesatuan ekosistem yang alami. Dengan demikian, kualitas air dapat diperbaiki dan keanekaragaman hayati dapat dipulihkan. Masyarakat Jakarta itu memiliki ruang bersama yang kami biasa istilahkan ruang ketiga. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, dan ruang ketiga itu ruang di antara keduanya. Nah, taman, kemudian trotoar, kemudian lapangan-lapangan itu adalah termasuk sesungguhnya ruang ketiga itu ada di mall, itu ruang ketiga juga, coba dikelola oleh swasta. Nah, kita ingin negara atau pemerintah menyiapkan ruang ketiga untuk masyarakat bisa berinteraksi, bisa merasakan kebersamaan, bisa merasakan kesetaraan. Itu sebabnya taman di Jakarta dibangun dengan konsep park. Kalau bahasa Inggris ada dua, ada garden, ada park. Kalau garden itu adalah tempat untuk kita menikmati tanaman, menikmati bunga, menikmati intinya menikmati tanaman untuk dipandang. Karena itu serba nggak boleh dipegang, serba nggak boleh diinjak, rumput nggak boleh diinjak, kemudian tanaman-tanaman juga untuk ditonton, karena itu garden. Tapi kalau park itu tempat bermain. Nah, kota-kota itu harus lebih banyak park. Nah, kita selama ini tamannya itu dibangun sebagai garden. Jadi kalau lihat Taman Tebet ini tamannya penuh dengan tempat untuk aktivitas anak-anak, aktivitas lansia, dan sebuah taman harus bisa memfasilitasi 4 kelompok yang paling dasar: penyandang disabilitas, lansia, perempuan, terutama ibu hamil, kemudian keempat anak-anak. Tebet Eco Park diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 23 April 2022 lalu. Taman ini merupakan revitalisasi dari Taman Tebet.
Nama Ecopark dihadirkan untuk memunculkan keindahan alami melalui pemulihan ekosistem dan ruang terbuka hijau dan biru dengan fasilitas taman yang bisa mengakomodasi aktivitas warga. Tebet Ecopark menurut Anies lebih dari sekedar membangun tempat interaksi. Taman ini menjadi tempat mengirim pesan kepada penghuni kawasan urban bahwa kawasan urban yang dulu diasosiasikan beton pencakar langit dan beton yang mencekram bumi, di tempat ini diubah menjadi tempat kehijauan dan kebiruan bersatu. Tebet Ecopark menjadi mode ideal pembangunan taman di ibu kota. Seiring pertumbuhan kota yang pesat, kehadiran taman semakin dibutuhkan oleh warga sebagai tempat interaksi antar warga atau warga dengan alam. Anies dalam akun Instagramnya sempat menyampaikan, Tebet Ecopark merupakan taman berskala besar ketiga yang direvitalisasi Pemprov DKI Jakarta. Ia berharap taman-taman di Jakarta ramah anak dan keluarga setelah direvitalisasi. Tebet Ecopark adalah taman berskala besar atau taman grande ketiga yang direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta setelah Taman Mataram dan Taman Puring. Taman-taman kota di Jakarta direvitalisasi menjadi taman dan ruang terbuka hijau yang ramah anak dan keluarga. Selain itu, taman sebagai sarana interaksi warga yang dapat diakses oleh siapapun, termasuk penyandang disabilitas. Dalam unggahannya, Anies juga menyertakan foto-foto momen berkeliling di Taman Ecopark. Anies juga bertanya apakah masih ada yang kurang dari Tebet Ecopark. Ia mengajak warga menyampaikan saran soal Tebet Ecopark lewat aplikasi. Namun, Pemprov DKI Jakarta memutuskan menutup sementara Tebet Ecopark Jakarta Selatan. Taman ini bakal ditutup hingga akhir Juni mendatang. Penutupan dilakukan setelah semraut PKL dan parkir liar. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan rapat untuk mengambil langkah antisipasi keramaian di Tebet Ecopark. Jumlah orang yang sekedar beraktivitas jalan juga tinggi. Ini akan membuat kawasan lebih maju karena semua akan mendadak punya kesempatan yang lebih sama. Parkir lalu sambil jalan kaki sambil pilih mau mampir kemana. Karena begitu kita siapkan tempat seperti ini, itu membuat warga punya perasaan kami terfasilitasi, kami bisa bersama dengan keluarga, kami bisa beraktivitas yang menyenangkan, yang harapannya itu akan makin meningkatkan perasaan bahagia bagi warga Jakarta. Nah, Taman Tebet ini menjadi unik karena dia adalah park 7 hektar, tapi di dalamnya ada 8 zona yang merupakan seperti garden. Jadi di dalam park ada garden. Itu yang kita lakukan di Taman Tebet ini. Namanya Tebet Eco Park. Soal apa? Tadi Bang Karni menyebut misalnya bangunan jalan tol. Bangunan jalan tol itu dilakukan oleh investor hari ini. Mereka investasi, dapat izin, lalu investasi bangun jalan tol. Dengan ada pembebasan lahan. Yeah. Lalu dibangunlah jalan tol. Pertanyaan, boleh nggak sih kabupaten-kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kalau tanahnya tidak diakuisisi, tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal, boleh sehingga gak? Desa itu memiliki share di dalam jalan tol yang panjang ini. Sehingga ketika jalan tol ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dari jalan tol itu bukan hanya datang ke Jakarta bagi para investor atau internasional yang invest, tapi juga rakyat sepanjang jalan tol yang ratusan kilometer itu, mereka semua bisa mendapatkan faedahnya. Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan, kembali kena serangan dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Muldoko menyemprot Anies gara-gara mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung program pemerintah, khususnya pembangunan jalan. Muldoko menjelaskan pembangunan jalan khususnya tol di era kepemimpinan Jokowi juga ditunjuk untuk masyarakat kecil. Bagi yang meragukan pembangunan tol di era Jokowi, Muldoko menyebut orang tersebut tidak pernah merasakan sulit sebagai masyarakat kecil. Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang jalan masuk tol. Tetapi bus-bus yang sekarang masuk jalan tol untuk masyarakat kecil. Muldoko menjelaskan jalan tol mempermudah mobilitas masyarakat
yakni bisa lebih cepat dan aman. Masyarakat kecil yang menggunakan bus bisa menikmati kemudahan tersebut. Ia mengaku orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu tempuh yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin. Terus, siapa yang menikmati? Masyarakat kecil seperti dirinya. Dan ketika kemudian ada dividen tahunannya bukan hanya berujung di kantor-kantor di Jakarta dan rumah-rumah di Jakarta, tapi biarkan dividen itu dirasakan juga oleh rakyat-rakyat yang ada di sepanjang jalan itu. Contoh nih, jadi bagaimana kebijakan tentang pembangunan itu dirasakan manfaatnya juga oleh mereka yang berada di kawasan-kawasan itu. Jadi begitu nilai itu dimasukkan, Bang, lalu aturannya dibuat yang sesuai. Teknisnya harus dibuat. Bagaimana aturannya sehingga misalnya, kan kalau bikin jalan tol sebutlah pembebasan lahan 80 meter lebarnya, panjangnya sekian ratus kilometer. Itu lahan itu semua, Bang, kalau itu dihitung sebagai penyertaan modal dari rakyat dan hasilnya dirasakan oleh rakyat di daerah situ, maka mereka tidak hanya menjadi penonton atas kendaraan-kendaraan yang lewat di depan kampungnya yang mereka sendiri belum tentu pernah naik tol itu. Tapi mereka akan merasakan kampung kami itu ini bisa dibangun. Kenapa? Karena kami dapat 0,00 sekian persen dari manfaat ini yang kita rasakan. Yang kedua, contoh nih jalan tol aja deh. Rest area. Milik siapa, Bang, rest area itu? Coba milik siapa, Bang? Itu rest area itu, Bang, luar biasa. Orang kalau jalan tol nggak bisa pilih warung, Bang. Hanya ke rest area. Yang punya siapa? Orang Jakarta semua, Bang. Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla atau JK menyebut jalan tol yang selama ini dibanggakan pemerintah pembangunannya bukan dibangun oleh pemerintah. Jalan berbayar itu menurutnya dibangun oleh investor dan swasta. Tanggal 28 Desember. Yes. Tanda tangan untuk tol CKJT ya, Pak ya? Iya, yang untuk jalur Cilenyi sampai Kertajati. Nah, saya mau nanya nih, Pak. Tadi saya dengar speech Bapak, itu tol udah jadi 80%. Itu baru tanda tangan, Pak, pembiayaannya. Ini 1 HP 80 pakai duit siapa, Pak? Iya, alhamdulillah duit anak kampung. Duit anak kampung. Jadi nggak ada duit pemerintah. Jadi kalau ada orang bilang bangun jalan tol pakai uang pemerintah, itu bohong. Jadi kolaborasi pemerintah dan swasta. Jadi kalau orang nyinyir sama pemerintah itu salah besar, karena ini swasta yang membangun untuk negeri. Oleh karena itu, JK mengatakan meminta pemerintah fokus untuk membangun jalan tidak berbayar. Jangan lupa, jalan tol bukan pemerintah yang buat. Jangan lupa ya, itu investor oleh swasta, ujar JK. Mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar. Kenapa rusak begitu besar menurut BPS? Baru-baru ini viral, kenapa jalan di Lampung, di Jambi, dan juga di Makassar rusak luar biasa. Di dalam pihak kita bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya pemerintah, mempunyai jalan tol 2.600 km. Kita penting, kalau tidak macet untuk Lebaran. Jalan penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat. Contoh yang kecil saja. JK menambahkan perlu ada keseimbangan di dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia, baik itu jalan tidak berbayar maupun jalan bebas hambatan. Selain itu, ia meminta agar pembangunan jalan tol berbayar harus memperhatikan akses jalan yang bisa dinikmati seluruh warga tanpa harus membayar lebih. Baik yang bisa bayar, baik yang untuk masyarakat, semua bisa jalan untuk masyarakat. Namun, pernyataan itu bukan berarti tidak setuju terhadap pembangunan jalan tol berbayar. Ia mengatakan, punya tol lebih banyak tetapi seimbang dengan jalan biasa. Jangan jalan tol dibangun jalan biasa terlupakan. Sebelumnya, JK menyinggung jalan di Lampung yang viral karena rusak. Tapi di sisi lain, pemerintah membanggakan pembangunan jalan tol berbayar. Hal itu disampaikan dalam pidato hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera.
Ia mengatakan baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak, kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah mampu membangun ribuan kilometer jalan tol. Minimnya pembangunan dan perbaikan jalan gratis di pemerintahan era Jokowi memunculkan anggapan hanya orang mampu yang bisa lewat jalanan mulus. Sebelumnya, dan yang punya warung di kampung-kampung itu Apa mati. susahnya rest area itu dimiliki oleh koperasi-koperasi di kampung itu, di desa itu, di kabupaten itu, di kecamatan itu, sehingga mereka mendapatkan manfaat dari jalan tol ini. Jadi jalan tol ini bukan hanya sekedar orang-orang Jakarta yang punya kesempatan, yang dekat dengan pengambil keputusan, mereka tahu di mana letaknya jalan rest area. Di situ mereka beli tanah. Kemudian habis itu ribuan mobil akan mampir di tempat itu tiap minggu, Bang. Rakyat di sana menonton saja, dan yang pemilik tanah di situ hanya bisa menyesal, sayang sekali ya, dulu tanahnya saya jual, saya nggak tahu itu bakal jadi rest area. Karena kita tidak memasukkan unsur keadilan, Bang, di dalam menyusun kebijakan. Kalau ini dimasukkan, apa yang terjadi? Perintah kepada yang membangun jalan tol, oke, semua rest area, maka itu dibuat sehingga menjadi milik lokal. Faedahnya dirasakan oleh orang lokal. Kemudian produksi-produksi lokal silakan masuk di situ. Manajemennya barangkali memang harus dari Jakarta. Perusahaan-perusahaan yang ngelola rest areanya. Oke? Tetapi manfaatnya, keuntungannya, kepemilikannya jangan lepas semua dari mereka yang tinggal di kampung-kampung itu.